Halo, Assalamualaikum Bunda. Dalam video ini, saya mau membawa Bunda untuk mengenali kebutuhan protein di dalam MPASI untuk pertumbuhan buah hati yang optimal. Sebelum membahas protein dalam MPASI, saya mau Bunda tahu dulu kenapa harus ada protein sih di dalam MPASI. Bunda pernah dengar tentang stunting bukan sebelumnya? Stunting menurut Organisasi Kesehatan Dunia adalah tinggi badan menurut umur anak yang kurang dari 2 standar deviasi di bawah ketetapan standar pertumbuhan anak. Ada sekitar 24,4% anak di Indonesia mengalami stunting berdasarkan hasil survei status gizi balita tahun 2021. Lalu, apakah semua anak yang pendek dikatakan stunting? Jawabannya adalah tidak. Tetapi semua anak yang stunting pasti pendek. Maka dari itu, perlu pemeriksaan yang spesifik dan juga benar. Nah, terus penyebabnya stunting itu apa? Stunting itu terjadi akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat atau adanya infeksi berulang atau kronis yang terjadi dalam 1000 hari pertama kehidupan anak. Nah, asupan kalori yang tidak adekuat ini banyak sekali faktornya, di antaranya faktor ekonomi keluarga, penyakit bawaan, berat bayi saat lahir juga sangat rendah, dan juga adanya kelainan metabolisme bawaan. Dan yang terakhir adalah disebabkan sanitasi yang tidak bersih. Jadi, apakah stunting bisa dicegah? Tentu bisa, Bunda. Dimulai dari saat remaja atau saat bunda-bunda sebelum hamil. Jangan sampai remaja-remaja putri itu anemia atau juga kekurangan nutrisi. Lalu pada saat hamil, itu harus melakukan rutin pemeriksaan di fasilitas kesehatan oleh bidan dan pemeriksaan oleh dokter. Nah, pada saat balita itu dimulai dari ketika bayi itu lahir, terapkan inisiasi menyusu dini, ASI secara eksklusif, imunisasi dasarnya harus lengkap, juga sanitasi yang bersih. Setelah ASI selesai, lanjutkan MPASI atau makanan pendamping ASI dengan gizi yang seimbang, terutama protein dari protein hewani. Karena Bunda, dasar pertumbuhan pada manusia itu adalah tulang rawan. Nah, gizi dari protein hewani itu membentuk pertumbuhan tersebut. Lanjut ke protein hewani. Protein hewani itu apa sih? Protein hewani itu protein yang berasal dari daging-dagingan hewan, seperti daging ayam, daging sapi, telur, ikan, susu, dan juga produk olahan susu seperti keju dan yogurt. Indonesia ini kaya dengan kekayaan alam yang banyak juga sumber protein hewaninya. Tapi kenapa konsumsinya masih rendah? Ada sebuah penelitian di Cina dan Amerika yang menunjukkan perbedaan anak yang mengkonsumsi double protein hewani yaitu sebesar 0,26 cm dan 0,89 cm dari anak seumurannya. Bunda, pada umur 12-23 bulan, kejadian stunting ini meningkat 1,8 kali lipat karena rendahnya asupan protein hewani. Maka dari itu, sangat-sangat penting kebutuhan protein hewani di dalam MPASI untuk menunjang pertumbuhan anak-anak kita yang lebih optimal. Nah, sehingga double protein hewani di dalam MPASI itu adalah adanya 2 jenis protein hewani yang disajikan dalam satu menu MPASI. Misalnya, seperti menyediakan lauknya daging ayam dan ikan, atau telur ayam dengan daging sapi, atau juga telur bebek dengan udang secara bersamaan di dalam satu menu MPASI bayi Bunda. Kebutuhan protein untuk anak itu bagaimana sih? Nah Bunda, untuk anak umur 6-12 bulan butuh protein sekitar 13 gram setiap harinya. Sedangkan untuk kebutuhan nutrisi lainnya, untuk karbohidrat misalnya, butuhnya adalah 35-55%, dan untuk lemak 35-60%, dan untuk protein itu tuh ada sekitar 15-20%. Nah, ini adalah pilihan protein hewani berikut dengan kandungan protein dalam setiap 100 gramnya. Sedangkan ini adalah jenis-jenis ikan yang mudah sekali didapatkan. Berapa sih kadar proteinnya? Untuk ikan mujair adalah 26 gram dalam setiap 100 gramnya. Kemudian ikan tuna 23,3 gram, ikan tongkol 24 gram, ikan salmon 19,8 gram,
ikan kembung 21,3 gram, dan ikan gabus 25,2 gram. Nah, sekarang terserah Bunda mau pilih ikan yang mana sebagai konsumsi untuk MPASI anak-anak kesayangan Bunda. Nah, segitu dulu informasi terkait kebutuhan protein hewani dalam MPASI untuk meningkatkan pertumbuhan yang optimal sekaligus mencegah kejadian stunting. Selamat mengolah MPASI ya Bunda. Assalamualaikum.